الواحد الأحد والصلاة والسلام على من في السماء اسمه أحمد وفي الأرض اسمه محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Yang saya cintai, yang saya hormati, segenap para alim ulama, para habaib, para tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus yang saya cintai, yang saya hormati, para habaib Al-Habib Mustafa bin Yahya, Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Kaf, Al-Habib Rizki Al-Gadri, dan seluruh para alim ulama, para asatid, para tuan guru, para ajinan yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mensehatkan rohani dan jasmani mereka semuanya. Allah mudahkan segala urusan dunia akhiratnya. Allah teguhkan dalam segala perjuangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai, yang saya hormati, segenap sahibul hajah, sahibul bait, beserta panitia dan anggota-anggotanya yang bersusah payah pada malam hari ini untuk mensukseskan acara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan sebaik-baik balasan di dunia dan di akhirat. Yang saya cintai, yang saya hormati, segenap hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, umat baginda Nabi besar Muhammad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya saya minta maaf tidak bisa berpanjang, tidak bisa berlama karena masih ada acara jauh tempatnya. Tapi insya Allah di lain waktu kita akan bisa bermuajah lagi. Amin. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, tolong dengarkan baik-baik sedikit, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bermanfaat bagi siapapun yang mendengarkannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam Al-Quran di surat Al-Isra ayat 15, juz 15, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul 'alim innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul 'azim. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, saya tidak akan membahas masalah Isra karena terlalu panjang kalau untuk dibahas tentang Isra. Tetapi saya ingin membahas orang yang telah diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, dan sampai bertemu dengan Zat yang Maha Mulia, Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu sosok manusia yang bisa berakhlak dengan akhlaknya Allah. Tidak ada manusia di alam dunia ini yang bisa berakhlak dengan akhlaknya Allah, yang tidak bisa meniru daripada sifat-sifat Allah selain daripada kekasih kita, junjungan kita, idola kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bukan hanya di peristiwa Isra dan Mi'raj, akan tetapi di dalam ayat yang lain, di dalam surat yang lain, Allah mengagungkan, Allah menggambarkan sosok daripada akhlak mulia kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran, tepatnya pada surat Al-Qalam, di situ ada ayat yang berbunyi, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau wahai Muhammad memiliki budi pekerti yang amat luhur. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana di antara akhlaknya Nabi, bagaimana di antara sifat dan santunnya Nabi,
bagaimana daripada akhlaknya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu hari dicekik oleh orang Yahudi dengan selendang sampai Nabi Muhammad sampai ingin mati, saudara-saudara. Tetapi akhlaknya Nabi, apa santunnya Nabi, daripada sifatnya Nabi yang telah diajarkan oleh Allah, Nabi Muhammad tidak marah. Dalam riwayat yang lain, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin melaksanakan salat di salah satu masjid. Ada yang riwayat mengatakan di Masjid Makkah, ada yang mengatakan di Masjidul Madinah. Pada saat itu Nabi Muhammad ingin salat. Ketika ingin salat, datang orang-orang Yahudi. Orang Yahudi datang. Setiap Nabi Muhammad masuk ke dalam masjid, itu pasti diludahin oleh orang Yahudi. Begitu setiap hari. Akan tetapi Nabi Muhammad tidak pernah membalas daripada perbuatan keji, daripada perbuatan jahat orang Yahudi yang dilakukan, yang diperbuat oleh mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak sampai di situ, saudara. Bahkan ketika Rasulullah SAW salat di dalam suatu tempat, Rasulullah salat, kemudian di atas pundaknya Nabi Muhammad diberi kotoran onta oleh orang-orang kafir Quraisy, diberi isi dalam onta, kotoran onta disimpan di punggungnya Nabi. Tetapi kita punya Nabi, kita punya Rasul, kita punya idola. Beliau tidak marah, beliau tidak membalas, beliau tidak menghujat. Kenapa? Karena beliau Sayyidina Muhammad memiliki akhlak yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu akhlak yang luhur, akhlak yang agung. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya lanjut, sebelum saya teruskan apa yang ingin saya sampaikan, tolong jangan ada yang merokok. Matikan rokoknya. Kalau masih ada lihat saya merokok, saya ulang. Berakhlak kalau datang ke majelis, beradab kalau datang ke majelis, harus punya sopan santun datang ke majelis. Kenapa? Yang kau puji bukan manusia sembarangan, sebagaimana disebutkan dalam syair, Muhammadun basyarun la kal bashar bal huwa kal yaqut bainal hajar. Muhammad basyarun la kal bashar, manusia sama seperti kita, tidak ada ubahnya. Rasulullah makan, kita juga makan. Rasulullah sakit, kita juga sakit. Rasulullah menikah, kita juga menikah. Tetapi basyarun la kal bashar, Rasulullah berbeda dengan kita. Apa perbedaannya? Bagaikan apa perumpamaannya? Kal yakut bainal hajar, bagaikan batu yakut di antara batu-batu yang lain. Nabi Muhammad memang manusia, tetapi berbeda dengan kita. Kita setiap hari berdosa, bermaksiat, tetapi Nabi Muhammad bangun tidurnya ibadah, berjalannya ibadah, sholatnya ibadah, melihatnya ibadah, makannya ibadah, duduknya ibadah. Oleh karena itu, kalau kamu ingin hadir di majelisnya Nabi Muhammad, pasang adab, pasang akhlak. Kenapa? Ulama dulu pernah mengatakan, di antara sebab orang itu bisa mati su'ul khatimah, matinya jelek, kalau datang ke majelis nggak punya adab. Kalau datang ke majelis, yang digunakan itu telinga, bukan mulut. Kalau datang ke majelis, bukan joget-joget. Kalau datang ke majelis, bukan merokok. Kamu tahu, di dalam makolanya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Durar Al-Habsyi, beliau pernah bercerita, dulu di Madinah ada penjaga makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ini mondar-mandir kayak kebingungan. Kemudian penjaga makamnya Nabi itu ditanya, "Hei, kamu kok kayak kebingungan, ada apa? Kok kayak mondar-mandir kayak cari sesuatu?" "Iya, tadi aku tidur di samping makamnya Nabi Muhammad. Kemudian Rasulullah hadir dalam mimpiku. Dan Nabi Muhammad berkata, aku ini pengen cari cucuku, pengen ziarah ke sini, pengen bertemu denganku, pengen berkunjung kepadaku.
tetapi aku tidak bisa dekat dengan cucuku karena di kantong bajunya ada rokok, ada tumbak, ada tembakau, ada rokok. Itu cucunya Nabi. Nabi gak mau datengin, gak mau samperin, apalagi ente yang bukan cucu Nabi. Seenaknya dibacakan maulid, seenaknya dibacakan hadis. Kamu gak tahu adab, gak tahu akhlak, gak tahu sopan santun. Saya ini perokok berat. Kalau saya sudah merokok kayak kenal pot. Tapi saya tahu diri di mana saya harus merokok, di mana harus saya itu menghidupkan rokok. Kalau sudah dibacakan maulid, sering saya ceramah di mana-mana dibacakan ya Rabbi sholli ala Muhammad, rokok. Ya Nabi salam, rokok. Kamu lihat orang saja kalau datang presiden takut lari, kasih jalan, diam, gak ada yang berani ribut. Itu presiden. Bagaimana kita punya Nabi Sayyidina Muhammad, yang mana nanti kita ini butuh dengan Nabi Muhammad, butuh dengan syafaatnya Nabi Muhammad, butuh dengan pertolongannya Nabi yaumaladillah, yang mana nanti di yaumil kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Sayyidina Muhammad. Kamu minta tolong sama siapa? Minta tolong dengan Nabi Adam, minta tolong dengan Nabi Musa, minta tolong dengan Nabi Isa, minta tolong dengan Ibrahim. Mereka para nabi dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Allah Isa alaihi salam mengatakan apa? Nafsi nafsi, sendiri-sendiri, aku punya salah, kamu punya salah, tanggung sendiri salah dan dosamu. Tapi hanya ada satu sosok, satu manusia, dan ketika seluruh manusia mencari pertolongan di yaumil qiyamah yang menakutkan, hamba manusia itu, sosok yang mulia itu mengatakan, analaha, kemari kau ke sini, analaha wa ana syafi'un wa musyaffa'in. Aku orang yang diberi syafaat dan aku yang pertama kali akan memberikan syafaat. Siapa beliau? Sayyidina Muhammad. Kalau kamu pengen pertolongannya Nabi, datang ke maulid, datang ke majelis, niat nuntut ilmu, niat dengarkan hadis Nabi, niat baca maulid, jangan ngerokok biar nggak jadi setan pulangnya. Paham? Paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Kalau hadir ke majelis pasang adab apa buang adab? Pasang adab. Pakai adab atau jangan pakai adab? Pakai adab. Kalau kita saja pengen dihormati orang lain, betul? Kita pengen dihormati orang lain, betul? Lagi Nabi Muhammad. Allah ini pencipta alam semesta. Allah ini pencipta jin dan manusia, pencipta surga dan neraka. Akan tetapi Allah belum pernah memanggil nama Rasulullah dengan kalimat ya Muhammad. Belum pernah Allah memanggil Rasulullah dengan kalimat ya Muhammad. Kamu lihat dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Al-Quran, apa kata Allah? Yasin, Taha, ya ayyuhal muzammil. Nama siapa Yasin? Nama Nabi Muhammad. Nama siapa Taha? Nama Nabi Muhammad. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang bersimut. Allah panggil dengan kalimat manja, Allah panggil dengan kalimat yang agung. Wa rafa'na laka dzikrak, sungguh aku telah meninggikan sebutan untukmu Muhammad. Kenapa Allah panggil Nabi Muhammad dengan kalimat manja, dengan kalimat yang agung, dengan kalimat yang mulia? Supaya kita ini belajar dan Allah ingin mengajarkan kepada kita umatnya Nabi, berakhlaklah. Kalau memanggil manusia yang satu ini Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah, Bu, Pak, Allah kalau manggil Nabi tak berani manggil Muhammad. Apalagi kamu datang ke majelis joget-joget, datang ke majelis merokok. Ini Allah yang berhak manggil hambanya pakai panggilan apapun, gak berani manggil Nabi Muhammad dengan kalimat Muhammad. Ini Allah yang maha mulia. Oleh karena itu pasang adab, pasang akhlak, pasang sopan santun, supaya kita pulang dapat berkah dari majelis. Betul? 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 Betul?
Kalau hadir ke majelis lagi kira-kira pasang adab atau jangan? Pasang. Pakai akhlak atau jangan? Oke. Pakai akhlak atau jangan? Oke. Kira-kira kalau hadir di majelis lagi mau ngerokok apa enggak? Mau ngerokok apa enggak? Mau ngerokok apa enggak? Mau ngerokok apa enggak? Pasang adab. Hati-hati kalau saya melihat lagi, saya melihat, mata saya melihat lagi, jangan salahkan saya turun, saya tampar dia. Kamu ngaku cinta sama Nabi, ngaku memuliakan Nabi, melihat orang merokok ketika baca maulid, kamu nggak marah. Bodoh kamu. Ngaku saya cinta sama Nabi, tapi merokok baca maulid. Bukan cinta, itu setan. Pasang adab. Jangan kurang ajar. Paham? 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 Karena itu akhlaknya Nabi luar biasa. Nabi dibenci, Nabi dimusuhi, Nabi dicaci maki, Nabi nggak pernah marah. Betul? Nabi diludahi nggak pernah marah. Betul? Kira-kira akhlaknya Nabi bagus tidak? Bagus tidak? Akhlaknya Nabi indah tidak? Indah tidak? Tapi banyak yang lupa, saudara. Banyak yang lupa. Nabi kan lembut, nggak pernah marah, nggak pernah anarkis, nggak pernah balas dendam. Sekarang kok ada habaib, ada FPI, dikit-dikit bentungin orang, dikit-dikit bubaran maksiat. Saudara, Nabi nggak pernah marah kalau itu berkaitan pribadinya. Paham pribadi? Paham nggak pribadi? Paham pribadi? Ibarat saya, ada orang meludahin, saya nggak marah. Pribadi saya, kita harus sabar, harus memaafkan. Al-Imam Syekh Abdul Rahman Ad-Daibai. Abdul Rahman Daibai ini orang Yaman, pengarang maulid Dibai, Ad-Dibai. Beliau mengatakan, in udiya ya'fu wa la yu'aqid. Kalau Rasulullah itu dihina, ya'fu, memaafkan, tidak membalas. Itu kalau Nabi. Kalau berkaitan tentang pribadi, Rasulullah dihina, Rasulullah dicaci maki, Rasulullah diludahin, Rasulullah dilempar pakai batu, Rasulullah ditimpukin pakai tai onta, nggak marah, karena itu pribadi Nabi. Tetapi jangan lupa, wa idza dhuyya haqqullah lam yakum ahadun lighadabih. Tapi kalau sudah agama Allah, ajaran Rasulullah, ajaran Allah, agama Allah dihina, dicaci maki, direndahkan, lam yakum ahadun lighadabih. Tidak ada seorang pun yang berani menghalangi marahnya kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang sekarang banyak bilang begini, Habib, saya ini sibuk wirid, Beb. Habib, saya sibuk sholat, Beb. Saya sibuk majlis taklim, Beb. Saya sibuk baca Quran. Gak ada waktu saya turun ikut Habib Rizik. Gak ada waktu saya ikut turun aksi bela ulama, aksi bela saudara muslim, aksi bela Al-Quran. Saya gak sempat, Beb. Saya ingin tanya, saudara, apakah akhlaknya lebih bagus dari akhlaknya Nabi? Apakah sholatnya kamu itu dan sampai kamu gak peduli melawan kezaliman lebih bagus daripada sholatnya Nabi? Apakah bacaan Quranmu lebih baik daripada bacaan Qurannya Nabi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan paling baik, salatnya paling baik, tahajudnya paling baik, zuhudnya paling baik, puasanya paling baik, aneka macam, aneka perilaku Nabi paling baik. Tapi sungguh pun begitu, Nabi tidak lupa untuk mencabut pedangnya manakala Islam butuh kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan dicampur aduk, jangan salah pemahaman. Habib, saya sibuk baca Quran, Habib. Saya nggak sempat ikut demo, saya nggak sempat bela ulama, saya nggak sempat turun aksi ikut FPI. Bukan begitu, saudara. Kamu nggak bantu boleh, tapi jangan lupa doakan mereka yang berjuang. Betul? 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 Orang zaman sekarang udahlah, Beb.
ikuti akhlak Nabi yang lembut. Nabi kan nggak pernah marah, Nabi nggak pernah membalas, Nabi disakiti nggak pernah membalas. Nabi lembut, iya Nabi lembut saudara. Tapi kalau agama yang dihina, Al-Quran yang dihina, Nabi nggak bakal diam saudara. Oleh karena itu, kalian anak-anak muda belajar agama, kalian anak-anak muda ikuti akhlaknya Nabi Muhammad, ikuti apa daripada tingkah lakunya Nabi Muhammad. Kalau pribadi kita dicaci, kita wajib memaafkan, jangan membalas. Betul? 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 Kalau kita dimusuhi, dicaci maki, gak usah balas. Kalau itu pribadi, jangan ngamuk, jangan balas. Orang zaman sekarang ini salah. Kalau keluarganya dihina, dirinya dihina, langsung keluar bau golong. Tapi kalau Nabi dihina, Al-Quran dihina, diam. Udah, itu urusan FPI, itu biarin. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Kalau kita dihina, pribadi kita dihina, jangan marah, wajib memaaf. Betul? Wajib memaafkan, betul? Wajib memaafkan, betul? Tapi kalau agama yang dihina, Rasulullah yang dihina, agama Islam yang dihina, Nabi dihina, ya Allah, sampaikan kepada mereka, kami lebih baik mati berjuang untuk Nabi. Saya mau tanya, kira-kira siap tidak bela Nabi? Siap hancur untuk Nabi? Siap luka untuk Nabi? Siap mati untuk Nabi? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau ada orang hina Nabi, kira-kira orang yang hina Nabi kurang ajar tidak? Kurang ajar. Biadab tidak? Biadab. Bajingan tidak? Orang hina Islam kurang ajar tidak? Kurang ajar. Kurang ajar tidak? Kurang ajar. Orang hina Islam kurang ajar tidak? Kurang ajar. Hina ulama kurang ajar tidak? Kurang ajar. Hina ajian kurang ajar tidak? Kurang ajar. Hina habaib kurang ajar tidak? Kurang ajar. Islam tidak diajarkan ribut, betul? Islam diajarkan santun, betul? Islam diajarkan cinta damai, betul? Tapi kalau ulama diganggu saudara, habaib diganggu saudara, Al-Quran dihina kayak Ahok saudara, siapkan, bilang sama mereka musuh-musuh agama, tentukan waktunya saudara. Kalau mereka ingin perang dengan umat Islam, tentukan waktunya, tentukan tempatnya, tentukan jamnya. Kami masih akan datang saudara. Allahu Akbar. Kalau mereka orang kafir benci dengan umat Islam, tentukan waktunya, kita pasti datang, betul? Betul? Orang sini kira-kira kalau diajak perang bela Rasulullah siap tidak? Siap tidak? Siap tidak? Untuk bela ulama siap tidak? Untuk bela ulama siap tidak? Untuk bela Al-Quran siap tidak? Siap hancur? Siap binasa? Siap mati? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Umat Islam nggak boleh lembek, paham? Jangan kayak kerupuk kena air. Tahu kayak kerupuk kena air, lempem kayak kulitnya Sukmawati. Tahu lempem? Tahu lempem? Kayak mukanya Megawati. Betul? Betul? Habib jangan begitu, nyinggung-nyinggung deh. Nanti Habib ditangkap, nanti Habib di penjara. Habib jangan bahas Habib Rizik, nanti Habib dimasukkan ke penjara, diusir dari tanah air, nanti nggak bisa pulang ke Indonesia. Saya kalau sudah dikarek, jangan diatur-atur, jangan di penjara, Allahu Akbar. Jangan diancam penjara. Habib nggak takut penjara, betul? Dia ngancam kita, bela ulama diancam penjara, kita ancam mereka pemerintah dengan neraka, betul? Betul? Pemerintah yang kurang ajar dengan ulama, maka nanti diancam dengan neraka oleh Allah, betul? Betul? Saya mau tanya, yang lebih menakutkan neraka apa penjara? Neraka apa penjara? Neraka apa penjara? Kira pemuda sini yang hadir siap nggak masuk penjara, saudara? Siap masuk penjara? Siap masuk penjara? Siap masuk penjara karena Nabi? Takbir! Takbir! Allahu Akbar!
Jadi nanti kalau panitia didatangin oleh polisi, yang muda jangan lari. Betul? Betul. Nanti datang polisi di sini, bukan saya Pak yang ngadain. Bukan saya, panitia itu yang ngadain. Lu cekung Monas. Kalau ada polisi pengen bubarin tabligh akbar, dia saya Pak, saya ngadain, mau apa? Itu betul. 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 Terakhir sebelum saya tutup, sekarang ini lagi sibuk, lagi diributkan masalah corona, betul? Corona yukorinu mukoronatan, muka cumpil kayak corona. Sibuk sama corona, aduh. Takut kepada Allah, betul? Taat saja kepada Allah, betul? Yang wajib kita takutin siapa? Allah. Yang nyiptain kita siapa? Allah. Jawab yang kencang sama-sama, yang Maha Esa siapa? Allah. Yang Maha Tunggal siapa? Allah. Yang wajib kita sembah siapa? Allah. Yang wajib kita takutin siapa? Allah. Yang bisa menyelamatkan kita dari corona siapa? Allah. Yang bisa menghilangkan bencana siapa? Allah. Siapa yang Maha Besar? Siapa yang Maha Agung? Allah. Siapa yang Maha Kuasa? Allah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Dari sini kira-kira untuk datang ke tabligh akbar, takut nggak dengan corona? Ya. Takut nggak dengan corona? Ya. Saudara, ada info baru, pengen dengar nggak? Pengen dengar nggak? Tahu cungkring? Tahu cungkring? Tidak polos otak iblis, tahu? Tahu? Tahu cungkring? Dia bilang apa? Di TV, wah, bilang begini, corona itu timbul sumbernya dari tabligh akbar. Tahu cungkring? Tahu. Pokoknya adik, kalau ada kemarin yang milih cungkring, tobat dulu sama Allah. Gara-gara mukanya dia corona. Mau tanya, corona itu datangnya dari mana? Asalnya dari mana? Asalnya corona di mana? Asalnya di mana? Sekarang pemerintah sibuk. Bagaimana jalan keluarnya, solusinya supaya kita aman, bebas, terhindar dari corona? Goblok. Lu pengen aman, tapi mata sipit setiap hari masuk ke Indonesia. Betul. Kira-kira pemerintahnya salah kagak begitu? Hindari corona, jauhkan tabligh akbar, masjid-masjid tutup, pala lumian. Dasar kadal kuburan. Dirangkum. Saya mau tanya, asal corona dari mana? Asal corona dari mana? Asal corona dari mana? Kalau pengen terbebas dari corona, usir orang Cina, betul? Usir orang asing, betul? Jangan, saudara, kasihan. Masyarakat ditakut-takutin, gak boleh sholat Jumat, betul? Gak boleh sholat Jumat, betul? Gak boleh sholat jamaah, betul? Bingung gak saya pikir? Kebanyakan makan uang Cina sih. Betul? Betul? Seharusnya kalau datang musibah, dekatkan diri kepada Allah, betul? Jangan tinggalkan masjid, betul? Jangan tinggalkan majelis taklim, betul? Jangan tinggalkan tabligh akbar, betul? Dekat sama Allah, penyakit minggat, betul? Betul. Dekat sama perintah Allah, corona minggat, betul? Betul. Kalau nanti masjid di daerah sini pengen ditutup, kira-kira orang sini tetap hadir ke masjid apa gagak? Hadir. Tetap ramein masjid apa gagak? Ramein. Tetap salat di masjid apa gagak? Salat. Bilang sama pemerintah yang pengen menghalangi kita salat di masjid, demi Allah, jangankan satu corona, sejuta corona tidak akan menghentikan saya untuk datang ke masjid. Allahu Akbar. Siap datang ke masjid. Siap ibadah ke masjid. Siap salat jamaah di masjid. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Sekali lagi sebelum
tutup saya tanya orang sini kira-kira cinta nggak dengan Allah? Cinta. Cinta nggak dengan Rasulullah? Cinta nggak dengan Nabi? Cinta nggak dengan syariat Nabi? Cinta nggak dengan Islam? Cinta nggak dengan ulama? Kira-kira siap mati nggak bela Allah? Siap mati nggak bela Allah? Kurang kompak. Siap. Siap mati nggak bela Allah? Siap mati nggak untuk Rasulullah? Siap mati nggak untuk Islam? Siap mati untuk Al-Quran? Siap bantu untuk Islam? Takbir! Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Saudara, karena saya habis ini harus mengisi 1/4 lagi, saya tidak bisa berpanjang lebar. Sebelum saya tutup, saya punya acara. Saya umumin akhirnya Habib Bahar bin Smith. Nah ini, yuk. Jalil. Jalil. Ini air, harganya 10.000. Harganya 10.000. Harganya 10.000. Lebih baik beli air. Di sini ada hizib, ada roti.